Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purnakom TV video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengatasi atau cara flash STB HG680 FC yang sudah terupdate dengan Android 12. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. STB HG680 FC seperti sama juga dengan V5 mengalami beberapa updatean ya teman-teman. Untuk yang terakhir update versinya adalah dengan bot logo seperti tadi ya, berwarna oranye. Jadi kalau yang lama itu bertuliskan IndiHome berwarna hitam, kemudian update IndiHome berwarna putih backgroundnya, dan yang terbaru adalah yang berwarna orange. Jadi kalau kita menemui STB dengan ciri nyala pertama seperti tadi, sudah dipastikan bahwasanya itu adalah sudah update Android yang terbaru ya, 12. Nah, untuk eksekusinya kita sudah punya bahannya ya teman-teman. Kita pakai Relunic yang free ya, Relunic Pro yang gratis. Kemudian kita akan turunkan dulu versinya ke Android 10 ya. Jadi kita sarankan untuk langsung kita turunkan ke Android 10 dengan firmware ori, kemudian baru kita eksekusi dengan firmware Relunic Pro Android 10. Nah, aplikasi yang kita butuhkan adalah UBT ya teman-teman, dan kita cukup mount image ya. Kita masukkan image, import image ya ke USB Burning Tool. Nah, untuk masuknya memang agak lama teman-teman. Nah, jadi karena ukurannya lumayan besar ya, 1,7 GB ya, sekian. Kemudian jangan sampai lupa kita unchecklist erase bootloader ya. Nah, tujuannya agar nanti bootloadernya tidak ikut terhapus ya. Kemudian STB HG ini sama juga dengan HGP, HGFC ini kita flashnya hanya butuh kabel male to male tanpa perlu dibongkar ya teman-teman. Kita STB dalam kondisi power on dan USB kita gunakan USB 1 untuk menghubungkannya ya. Kita masukkan USB male to male bersama power secara bersamaan. Nah, nanti akan langsung terdeteksi di USB Burning Tool dan langsung otomatis terflash ya teman-teman. Ya, pastikan tadi erase bootloader di unchecklist, kemudian klik start. Jadi otomatis ketika langsung connect dia langsung terdeteksi. Dan bagi teman-teman apabila terjadi kendala, contohnya sebagai gagal flash, misalkan baru flash processing ini berhenti atau mati lampu atau putus koneksi dan lain-lain, tidak perlu panik ya teman-teman. Kita bisa flash ulang dengan firmware ori dengan tambahan bootloader ya. Tapi kalau dari OS 12 yang pernah saya alami, kemudian langsung di flash pakai Relunic dengan Android 10-nya, biasa mengalami beberapa kendala. Contohnya flashnya gagal. Dan ketika gagal itu pun kita bisa eksekusi dengan firmware ori ya, dengan tambahan bootloader. Oke. Kita sudah selesai teman-teman. Ini tadi karena posisinya untuk video flashnya kita percepat ya teman-teman, agar menghemat durasi 3 kali lipat ya percepatannya. Ini sudah selesai dan kita akan coba tampilkan layarnya. Nah, untuk tampilannya kalau sudah terdowngrade, tampilannya seperti ini teman-teman. Layarnya hitam dengan logo atau tulisan IndiHome.
Ini sudah dipastikan bisa, teman-teman. Ya. Karena permintaan ini diberi firmware Relunic, kita tidak perlu sampai masuk ke menu ya, teman-teman. Intinya bahwa ini sudah berhasil kita flash dengan firmware ori. Nah, kita langsung putuskan koneksi ya, power. Kemudian kita akan coba langsung flashing dengan firmware Relunic Android 10. Oh iya, tadi saya pernah menyampaikan bahwasannya kalau dari 12 ke 10 langsung Relunic akan biasanya mengalami kendala gagal flash ya, teman-teman. Gitu. Jadi pastikan kita downgrade dulu. Kalau kita sudah tahu nyalanya merah, kita downgrade dulu. Kecuali kalau teman-teman sudah memiliki firmware Relunic dengan versi OS 12 ya, Android 12. Bisa langsung eksekusi dari 12 langsung timpa dengan Relunic Android 12. Tapi kalau saya mending pakai 10 ya, karena kebetulan file yang saya miliki dan yang sering saya pakai ini ya. Dengan 10 aja udah lancar gitu ya, tanpa bug ya. Oke, tadi sempat terclose ya. Oke, kita mau image Android 10. Seperti sama ya, seperti tadi, tinggal kita masukkan di UBT. Kemudian jangan lupa untuk erase bootloader di unchecklist, kemudian klik start. Nah, ini udah masuk, kita klik start. Ya, ukurannya 1,6 ya. Kalau yang ori tadi 1,7, ini 1,6. Oke, kita tinggal hubungkan lagi ya, seperti ini ya. Jadi power dalam kondisi on, hubungkan USB male to male ke USB 1, kemudian power dimasukkan secara bersamaan ya, kabel power DC nya. Untuk videonya kita percepat dua kali lipat ya, agar lebih cepat prosesnya. Tapi sudah memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa processingnya dari awal sampai akhir sesuai gitu. Untuk STB ini banyak teman-teman itu yang menganggap bahwasanya lebih bagus daripada V5 gitu ya. Jadi kalau orang pembeli atau yang memakai itu biasanya nyarinya V5 gitu, V5 gitu. Padahal untuk STB ini jauh lebih bagus menurut saya. Karena yang pertama, untuk processing flashingnya kita tidak perlu short pin, kita tidak perlu bongkar ya, kita hanya cukup dengan kabel male to male udah bisa eksekusi. Jadi untuk kemungkinan STB error itu kecil ya, kecil. Berbeda dengan V5 ya. V5 itu kita harus short pin, bongkar. Itu kemungkinan errornya jauh lebih besar daripada HG. Nah, setelah selesai kita langsung coba ya teman-teman. Kita coba menyalakan STB ini di layar televisi. Nah. Salah. Kita pakai kabel itu ya, HDMI ya. Oke, bisa kita tunjukkan dalam kondisi on ya teman-teman, menyala. Nah,
Kita pakai Relunik ya, Realunik. Nah, di beberapa video saya masih setia dengan firmware ini ya sampai sekarang. Untuk eksekusi HG versi HG masih pakai ini. Kemudian V5 pun juga saya juga masih pakai Relunik ya. Kenapa? Karena lebih stabil. Terus teman-teman itu lebih suka pakai ini karena mungkin sudah pakai Google Launcher ya. Kemudian minim bug. Kemudian untuk apa itu Netflix juga support gitu ya. Nah, ini kondisi boot logo menyala ya teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Untuk processing sampai selesainya nanti akan kita buat di video selanjutnya ya. Bahwasanya di firmware ini ketika kita sudah selesai flash, ada tahapan-tahapan di mana kita harus finishing STB ini ya. Sebagai contoh, kita akan update Google Launcher-nya, kita aktifkan Magisnya, kemudian menginstal beberapa aplikasi secara remote, menghapus beberapa aplikasi bawaan yang kebetulan ketika Relunik ini jalan aplikasinya masih bisa, tapi karena sudah berjalannya waktu ada beberapa aplikasi yang sudah tidak support lagi atau tidak bisa digunakan. Contohnya Duta Film, kemudian beberapa aplikasi yang lain ya, TV Mate misalkan sudah kita ganti pakai OTT kayak semacam itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Dukung terus channel-channel kami, ada di Solo Purnacom, kemudian Purnacom TV, dan Gamekan, mungkin channel selingan yang dimiliki anak kami ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.